Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat yang keluar dari kubur itu? Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? Kamu nggak usah dulu menghina. Nanti bisa saya jawab. Kau jadi saya menghina. Kau jadi saya menghina. Tuhan bukan yang keluar dari kubur itu kan? Sementara kalau kami menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan. Saya sudah katakan tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 itu bukti bahwa kejadian 17 itu adalah benar adanya. Kenapa kamu membenarkan Al-Quran lewat kejadian 17 ini? Kan udah aku bilang samamu, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia. Kami sudah Islam duluan, baru datang kitab yang dibawa penjajah. Kalian aja yang bertanya, maka kami jelaskan. Lebih dulu Al-Quran. Islam sudah kuat di Indonesia ini, nggak ada Bible di bawah Bulan, nggak ada. Jadi Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Abad ke-8 Islam masuk ke Nusantara ini. Kami sudah menuhankan Allah tanpa ada kitab kalian itu. Dan dari penjajah itu nggak ada. Kamu menuduh kitab kejadian ini kitabnya penjajah. Yang dibawa oleh Belanda apa rupanya? Ini bukan kitab Musa. Tunjukkan satu orang Yahudi yang datang ke Indonesia bawa kitab itu. Ada. Ini loh, Zuma. Nggak ada. Kitabmu itu dibawa oleh Belanda. Turunkan dulu temper. Nah, saya berbicara mengenai fakta. Suara saya memang kayak begini. Kamu mengklaim, ya kok kan? Saya mengklaim? Kau yang mengklaim bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi. Kok aku pula yang mengklaim? Kamu menuduh bahwa kitab kejadian ini kitab penjajah. Tetapi kamu mengambil kitab penjajah. Dengarkan. Saya bilang kitabmu itu dibawa oleh penjajah. Aneh kau ini. Kau kayak Paulus memang. Memang sudah tabiat kalian itu mirip Paulus. Suka kali menghina, memframing, meleset-lesetkan. Saya katakan Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia, baru penjajah ke Indonesia bawa kitab kau itu. Jadi kami berislam, kami menyembah Allah bukan karena kitabmu. Kalau kemudian Anda bertanya apakah sama, ya deritamu lah. Derita orang Yahudi kalau mereka mengklaim Tuhan kami sama. Kami enggak. Tuhan kami Allah. Selesai. Tanya saya gini, mana lebih dulu Tauratnya Musa daripada Al-Quran? Lebih duluan Tauratnya Musa, tapi lebih duluan Al-Quran di Indonesia daripada kitab yang dibawa oleh penjajah. Mbak paham juga? Gak ngerti juga? Dari kejadian 17 ini, kejadian ini Tauratnya Musa atau bukan? Ya mana ku tahu? Mencret. Mana ku tahu? Kok mencret? Saya mengatakan mana ku tahu? Mau itu kitabnya Musa, mau itu kitabnya siapa? Yang jelas di situ tertulis, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Itu Musa punya kek, siapa punya kek, nggak urus. Kamu yang harusnya malu. Ternyata kitab yang kau genggam itu, dengar dulu. Kau yang harusnya malu. Kamu percaya kitab penjajah? Kamu percaya kitab penjajah? Diam dulu. Kamu percaya boleh kitab diam. Penjajah? Boleh diam. Boleh diam. Percaya nggak kitab penjajah? Saya percaya. Saya percaya ini adalah surat kabar. Ini adalah surat kabar yang dituliskan kemudian keterjemahan demi keterjemahan sampai ke Indonesia. Dan di kitab terjemahan ini tertulis kalau Tuhannya Abraham katanya nih mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ismail secara turun-temurun. Bantah ini kitabmu. Ini kitab Belanda kok bantah. Iya. Bantah dulu ini kitab Belanda ini. Bantah ini kitab Belanda. Ini kitabnya Belanda, bukan kitabnya Yahudi. Baik. Bantah dulu. Oke, silakan Anda bantah. Kamu menuduh kejadian ini kan kitab penjajah. Oke. Ini kitabnya Belanda. Iya, terserah, nggak apa-apa ya. Kitab kejadian ini kamu pakai untuk membenarkan Allahmu di atas itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, tulul. Tidak punya saya sudah mengatakan, diam dulu, tulul. Saya mengatakan, diam, tulul. Diam, tulul. Mental penjajah, kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah.
penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yotevave. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak. Enggak seperti agamamu. Agamamu Kristen, berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos, bukan Yotevave, bukan Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau pikir itu? Kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu adalah, dengar. Tugasmu adalah, kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal, bahwa Abraham dan anaknya Yishmael akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama, kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa? Ayo, kau mau apa? Kitabmu sendiri yang mengatakan. Cuma itu mudah sekali lo bantahnya itu. Ya silakan Anda bantah. Itu coba dibaca di ayat selanjutnya. Nggak ada di situ Tuhan Yahweh itu menjanjikan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan dari Arab. Oke, kamu baca kemudian dengar. Dibantah dulu, saya lagi membantah kamu, jangan takut, jangan goyang dulu, santai itu cuma santai ya, santai. Di situ katakan bahwa adik-adik yang lainnya. Keturunan perjanjian kekal itu turun temurun itu adalah perjanjian tanah Kanaan. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu itu bukan perjanjian tanah, itu perjanjian tentang sembahan. Itu ayat selanjutnya, makanya jangan potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat selanjutnya. Boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 23-nya endingnya langsung. Di ayat 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Baca 23. Baca nomor 23. Oke, saya baca nomor 23. Oke. Iya, Dek. Saya mau katakan dulu bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kekal itu adalah, baca nomor 23-nya, Dek. Baca, saya mau tekankan dulu. Baca. Adekku yang gantung, baca nomor 23. Dimaksud dengan perjanjian kekal itu, baca. Elohim itu adalah terkhusus orang yang memiliki tanah Kanaan. Tidak ada di situ keturunan yang memiliki tanah Arab. Ismail nggak ada. Silakan Anda baca nomor 23. Lalu yang di ayat 17 di sini dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, baca nomor 23, Dek. Seorang anak. Baca nomor 23, Dek. Baca nomor 23. Itu melahirkan seorang anak. Ayo. Saya lanjutkan ini, saya pelan-pelan. Karena kami nggak bisa potong-potong Alkitab kayak kamu, Zuma. Dan Abraham, kalau dia tidak sanggup, teman-teman, turunkan aja. Dia mulut besar aja ini. Saya sudah pernah hadapi dia. Jangan takut, Zuma. Saya tidak takut. Baca nomor 23. Kamu cuma berani lawan orang tua, Zuma. Kasihan kamu. Jangan cuma berani lawan orang tua kau. Pak Berkat, ini junior saya, Pak Berkat. Coba dibaca dulu ayat 23. Gini, Zuma ini berbohong, memotong ayat kita. Di situ di ayat 8 dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham adalah yang menjadi perjanjian kekal itu adalah orang yang memiliki tanah Kanaan, bukan yang memiliki tanah Arab. Nggak ada di situ. Dengan semua orang Kristen, nggak ada di situ. Jangan mudah dipelintir oleh Zuma. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian kekal yang akan Tuhan berjanji untuk selama-lamanya adalah keturunan dari Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Biar kau buka-buka itu nggak ada. Itu mudah dibantah itu. Nggak ada susahnya. Kalau kau potong ayat ya sulit. Karena bagi orang Yuda cuma dengar kau. Tapi kalau dia buka data, dia akan mengerti bahwa kamu sedang berbohong. Nggak bisa kok seperti itu.
Nggak berani dia baca, teman-teman. Coba dibaca dulu Pak Birkat. Pak Baca, saya Birkat. sudah bilang saya akan Baca membaca. ayat Di sini dikatakan. 23-nya Pak Birkat. Nah, baca dari ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi Pak Penat. firman melainkan Jangan istri marah-marah. Sarah yang akan melahirkan napas anak dulu. laki-laki bagimu. Dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada Ismail. Nggak ada Ismail. Sabar Pak Pendeta. Sabar. Nggak ada Ismail. Sabar dulu Pak Pendeta. Nggak ada Ini Ismail tadi di ada sana. Ismail. Mati kau. Der. Sabar. Silakan Pemakan babi dan Kau penyembah jangan makhluk kuburan ini so cantik. Kita kami cuma. Sabar Pak Pendeta. Kau jangan Silakan cuma Bunda. berani sama orang tua Sabar Pak kau. Pendeta. Pak Pendeta, Tulus itu sabar. dalam hatinya. Jangan Sabar, nanti Pak Pendeta. biar dia bertobat. Ya Kalau tidak ampun. pelintir saja, tampar dia dalam nama Pak Yesus. Pendeta. Pak Pendeta, sabar Pak Pendeta. Seperti di ayat Ya kita. ampun. Yahweh Elohim nanti pukul mulut kamu semakin hancur. Sabar Pak Pendeta. Babi, Kita pemakan ayat babi, kau jangan terlalu sombong pemakan babi. Sabar. Saya Pak sombong Pendeta. karena Pak kamu Pendeta. memfitnah Alkitab kami mengatakan bahwa perjanjian itu diadakan kepada Ismail, sedangkan Alkitab tidak mengatakan demikian. Oke, saya baca Sabar, Pak. dalilnya. Kamu jangan cuma berani Pak sama Pendeta. orang Oke. tua Sabar Pak kau. Pendeta. Saya baca dalilnya. Pak Pendeta. Giliran Kau nggak- saya, kau tidak mau Ismail mendengarkan jangan saya. nangis, Zuma. Ada kasihan aku lihat Zuma ini. Kau mau Pak Pendeta. mendengarkan saya? Mau nangis Kau mau dia. mendengarkan saya? Ketawa. Kau mau Oke Pak mendengarkan Pendeta, saya? diam dulu ya. Diam Oke. dulu Pak Pendeta. Biarkan Oke. Bunda Juma yang menjawab. Silakan. Dengarkan. Sabar dulu Pak Dengarkan Pendeta. saya. Silakan. Jurun Oke. ya. Jadi teman-teman, orang ini tidak ada hubungannya dengan dalil kitab Kejadian karena dia adalah agama Kristen. Kitab Kejadian itu hanya berlaku bagi Bani Abraham. Di mana di situ Abraham perjanjian itu- untuk Ismail? Jangan dimut. Abraham Jangan itu dimut. ada anak Bukan Abraham di itu sini. ada dua. Jadi Itu Pak. ketakutan kalian. Nggak ada di sini Yang seperti pertama itu. adalah Jangan Ismail, main-main dengan yang Alkitab. kedua dengan Ishak, gitu ya. Pertanyaan Nomor saya, di mana 20. Tuhan berjanji kepada Ismail di situ? Di mana ayatnya? Ya udah Pak Pendetanya diam. Ini Loh, Bang Juma makanya mau saya menjawab. minta bukti dari Zuma. Iya, Pak Pendetanya secara diam, ya eksplisit ampun. bahwa Pak perjanjian Pendeta, itu diberikan jangan kepada marah, Ismail jangan juga. emosi. Karena di situ tidak ada perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu untuk Ismail, melainkan untuk Ishak dan tanah Kanaan. Sedangkan orang Arab tidak sama sekali. Oke, baik. Orang Arab tidak sama sekali, oke? Oke. Jangan nangis, santai Zuma, santai. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, perjanjian yang ada kepada Ishak itu perjanjian yang mana? Perjanjian kekal. Yang mana itu? Yang bahwa Abraham dan Ishak itu adalah umatnya untuk selamanya, bukan tanah Arab. Nggak ada di situ. Silakan baca. Kenapa lari ke tanah Arab? Teman-teman, kok lari ke tanah Arab ya? Di situ yang dia bilang adalah bahwa yang perjanjian kekal itu adalah orang-orang yang memiliki tanah Kanaan yang akan dia berikan. Yaitu siapa? Di ayat selanjutnya sampai di ayat 20 tadi dikatakan siapa? Ishak, bukan Ismail. Nggak ada Ismail di sana. Bahkan Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan Ismail. Sampai Abraham bilang, Tuhan seandainya Ismail. Sampai Abraham ngemis loh. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, itu takkan itu ditolak. Ditolak itu Zuma. Ismail itu ditolak. Nggak ada guna Dinda itu. Yonatan Nandar, Maaf. bisa tunjukkan data Jangan nomor takut 20. Zuma, jangan takut. Kamu mulai goyang di sini. Karena Oh, kamu iya, tidak bisa mulut, berpelintir. mulut. Kita bagi orang-orang lemah. Pak Pendeta. Mulut. Pak Pendeta Gantian. tolong dijaga ya. Kau kelihatan Penguasaan emosi dirinya ya. sekali. Oh, saya emosi karena kamu memperlintir ayat Alkitab saya. Izinkan saya Itu ngomong. juga kamu emosi kalau saya perlintir ayat Alkitabmu, ayat Quranmu. Izinkan saya ngomong, boleh tidak nggak, pernah Pak Pendeta? memperlintir ayat Al-Quranmu. Uni. Saya emosi. Uni kemana nih? Uni, Tapi selama kerja kamu nih. tidak Itu perlintir, bukan oke. kitabmu, Kita itu berbagi, kitabnya kita Yahudi. lihat apa Itu kitabnya apa Yahudi. tafsirannya seperti itu. Jangan kau tafsirkan itu kitabnya sembarangan. Yahudi. Saya najidatmu Itu kitabnya di situ. Yahudi. Coba kalau saya tafsirkan saya najidatku. Kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Itu bukan kitabmu. Itu Tiap tolong Tuhan dijaga. mengatakan bahwa kitab Ini perjanjian kenapa nggak adalah bisa untuk di-mute bagi semua ini? bangsa. Tuhan bilang apa kepada Abraham? Ah, Tuhan membilang kepada Abraham bahwa Abraham Oke.
Dinda, Tuhan katakan bahwa Dinda, Abraham akan tolong menjadi tunjukkan berkat bagi Kejadian seluruh 17 boleh? Perjanjian itu untuk seluruh bangsa. Sakit telinga saya, Pak. Dengar dulu. Aduh, bentar dulu. Aduh, tenangkan kesurupan dulu. Tenangkan dulu Tuhan dalam lubang hidungnya ya. Oke. Saya kerucutkan permasalahan ya. Di data nomor 23, Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Satu, Ismail diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak Abraham yang mempraktekkan perjanjian kekal sebelum Isa itu adalah Ismail. Baca nomor 26-nya. Ayo. Malu. Bang Zuma, jangan Sabar dulu, jangan dulu masuk, jangan masuk. Kalau baca Jangan masuk dulu. yang lain Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu. Baca Jangan dari masuk dulu. ayat di atas. Saudari Di Novia. sana di ayat di atas Tuhan tidak menerima Ismail. Udah jelas di ayat sebelumnya di atas. Dengarkan. Ayat Nomor selanjutnya itu Tuhan hanya mengasihani 23, Ismail. nomor 23. Baca nomor 23. Bisa kau baca nomor 23? Ya bisa, tapi kita harus mulai dari Dengarkan. atas. Jangan kau Dengarkan. Kau baca. Saya mau dengar. Saya akan membaca keseluruhan. Silakan. Saya tidak memotong-potong ayat kayak Anda. Itu sengaja Anda cuma satu ayat supaya orang lain Baca mengerti. aja ya ampun. Baca. Tenangkan dulu roh Tuhannya. Saya sudah baca dari ayat awal sampai Baca. Oke, kita mulai dari ayat 17 ya. Kita mulai dari ayat 17 sampai 23. Silakan. Ini? Oke, Ya. kita mulai dari ayat 17. Iya, Saya akan silakan. open cam. Oke. Ya, saya Kau sudah open cam ini. Kau sudah open cam ini. Iya, Kenapa kau maksudnya jadi saya waras? akan- Kenapa saya nggak waras ini kau? hadapkan ke kamera ini ya. Ya, kita hadapkan di Silakan. kamera ini ya. Iya. Oke, kita mulai. Lalu tertunduklah Abraham, ayat 17 ya, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, ini kata Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di sini artinya bahwa Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ini sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, artinya di sini bahwa Ismail yang hidup di tanah Arab itu tuh diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Ismail, ya. Dan engkau akan menamai dia Ishak, bukan Ismail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, bukan keturunan Ismail. Nggak ada itu kamu salah, itu kamu memperintir. Nah, di ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kenapa Ismail ini? Karena Tuhan mendengar perkataan Abraham, karena berbentuk belas kasihan. Karena bagaimanapun itu juga keturunannya, makanya Tuhan berbalas kasihan. Hanya sebatas belas kasihan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuat dia menjadi yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang, ini yang 23 loh, di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari rumahnya, lalu menggerat kulit katanya. Ini masalah sunat. Mereka pada hari itu juga seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Yang ada di sini Zuma. Baik. Saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu. Kita buktikan ya. Perjanjian kekal. Sabar. Dengarkan saya. Perjanjian kekal untuk keturunan. Dengarkan saya. Ismail itu hanya karena bentuk belas kasihan. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh. Ismail ini. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh ya. Boleh, silakan. Tapi jangan kuperintir ayat Alkitab.
Jangan kau perintir ayat Alkitab. Kalau kau perintir ayat Alkitab, Diamlah kau dulu, kata kau bilang boleh tadi Bang Zuma ngomong lagi kau. Iya, jangan perintir ayat Alkitab, itu saja maksud Diam saya. kau Oke, dulu. silakan. Roh Tuhan dalam lubang hidungmu, selamatkan dulu, tenangkan dulu. Oh, bukan seperti setan di dalam Diam hidung. dulu. Tuhan ada di Waalaikumsalam. dalam hidungmu, Diam bukan dulu. setan di dalam- Aduh. Mama kau. Lanjut Bang. Suruh Oke, minum oke. dulu lah obat cacingannya itu. Oke, dengarkan Silakan, saya silakan, dulu. silakan. Dengarkan Silakan, saya ya. silakan, Dengarkan. masih. Ketika Abraham menerima perjanjian kekal, kenapa kemudian Abraham memanggil anaknya Ismail untuk mempraktekkan perjanjian kekal itu? Kalau dia bukan anaknya dan dia bukan keturunannya, jawab. Ya, anaknya Abraham, tetapi bukan yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh itu. Nggak ada yang berjanji- Dijanjikan sebagai apa? Dijanjikan sebagai karena dia hanya bentuk karena dia anak Abraham, tapi Tuhan tidak memberikan perjanjian antara Perjanjian- Ismail dan Allah. Nggak perjanjian ada. apa? Perjanjian apa? Perjanjian kekal, nggak ada. Apa Nggak ada perjanjian di situ. kekal itu? Apa perjanjian Ada orang kekal nelpon itu? ini. Sebentar, mohon maaf, ada orang nelpon sebentar. Apa perjanjian kekal itu? Ditelepon bom. Ini dia emosian seakan-akan dia itu Yahudi. Lucu aja. Padahal dia bukan lagi Yahudi. pula Bang Zuma kan memakai Iya. kitab terjemahan yang dari Yunani. Teman-teman ini. Oke, udah ya, diam dulu. Karena ada orang nelpon. Tolong kau uraikan ke kami di sini, uraikan ke kami. Kalau suara saya jelas, katakan jelas. Perjanjian kekal apa yang dimaksud? Perjanjian kekal apa? Perjanjian kekal tentang apa? Berkat kau disuruh ngomong. Perjanjian Kata Bang kekal Zuma. apa? Nah. Teman Kristen, suara saya jelas. Jelas suara Perjanjian kau. kekal tentang apa ini kepada Ishak? Perjanjian kekal antara Yahweh dengan Ishak sebagai Tuhan dan Allah dan yang akan diberkati. Terus kenapa Ismail diikutkan? Ismail tidak diikutkan, bahkan Nah, ditolak. itu dia yang pertama kali disunat sebelum Ishak. Dia disunat karena dia keturunan Abraham, bukan itu karena pintar. perjanjian. Tidak ada. Coba kau baca di situ, tidak ada catatan bahwa Ismail disunat karena perjanjian Yahweh terhadap Loh. Ismail, nggak ada. Loh. Tetapi Loh. dia disunat Loh. karena hanya sebagai sebatas anak, dan itu Ya, pun karena hanya sebatas belas berarti kasihan. yang menggenapi Isa atau Ismail? Yang menggenapi Ishak, karena kenapa? Lah, Itu yang disunat perjanjian di situ Tuhan. bersama dengan Abraham manusia, Abraham bukan siapa? Tuhan. Abraham yang manusia, bukan disunat Tuhan. bersama manusia, Abraham bukan siapa? Tuhan. Siapapun Yang disunat Abraham bukan berarti Woi, apa yang kau disunat bisa Abraham nggak diskusi nih, woi? akan menjadi milik Tuhan, tidak. Woi, Bahkan kau Tuhan laki-laki atau mengatakan mama? tidak menerima. Diam, monyong kau dulu. Dan sakit kuping kami. Itu dia. Iya, nggak kayak gitu diskusi. Sakit kupingku. Ah, Saya nggak mau gantian. dipelintir. Kalau nggak Ini mau sih kau, sengaja diam kau. Kalau kau nggak bisa diskusi, kau turun. kalau rendah. bisa Bisa nggak nggak diskusi? Bisa nggak diskusi nggak tawuran? Bisa nggak Ya, diskusi nggak silakan, tawuran? silakan. Saya mendengar. Diam kau dulu, diam kau Oke, dulu. oke. Kau pula ngatur Saya orang. mau tanya samamu. Ismail itu keturunan Abraham atau bukan? Keturunan secara daging ya. Satu. Pertanyaan kedua. Ismail itu anak Abraham atau bukan? Kalau sudah keturunan secara daging ya pasti anaknya Pintar. Abraham. Makanya malah saya pertegas itu anak Abraham. Pintar. Oke, sekarang saya tanya, yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak perjanjian? Anak perjanjian. Tolong dalilnya, kena kau di sini. Tolong dalilnya, Tuhan meminta anak perjanjian untuk dikorbankan. Silakan. Nggak ada securi secara eksplisit, tapi tertulis di mana Ishak dibawa ke gunung. Itu buktinya. Ini Yang ini diminta. error dia, saudara. Saya ulang lagi, saya ulang lagi. Terbukti Saya ulang secara lagi. fakta, Saya ulang secara lagi. Saya senjata. ulang lagi. Sabar, jangan Ishak emosi. dibawa ke gunung. Jangan sampai rungkat, jangan sampai dipersembahkan rungkat. untuk Tuhan. Jangan sampai nangis. rungkat. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai kau Pertanyaan saya jangan sampai kena begitu. report. Dengarkan, teman-teman yang dibawa, jangan di report Saya orang ini begini. ya. Bagaimana Biarkan dia berdiskusi cara dengan saya kamu dulu. membuktikan? Tolong Zuma, tunjukkan. Zuma. Tolong tunjukkan kepada saya. Kamu membuktikan bahwa Ismail yang jadi perjanjian. Apakah Ismail ada di dalam Alkitab dicatat bahwa dia dipersembahkan untuk Tuhan?
Oke, nanti akan saya tunjukkan bukti bahwa yang dipersembahkan Ismail. Iya, silakan. Saya akan tunjukkan secara akurat. Ayatnya, saya minta pertanggungjawab dulu sekarang. Berikan dulu. Iya, Kalau dengarkan saya, memberikan data sejarah, dengarkan. data Alkitab yang Saya mengatakan bahwa Isa akan buktikan. dipersembahkan di bawah pembunuh. Iya. Iya, nanti kita akan menuju ke situ. Jangan cuma ngomong kosong di sini, jangan cuma kamu memperlintir Alkitab. Nanti akan saya buktikan secara data bahwa Ismail yang dipersembahkan. Silakan. Sekarang saya mau tanya dulu nih, saya mau tanya dulu. Saya mau gali dulu isi kepala Anda. Jangan sampai ini hanya omongan bohong semata. Ya, saya ingin menggali informasi dulu dari saudara ini. Secara eksplisit ini Saya ataupun dari sejarah manakah atau dari muka di manakah ya terserah lah. Oke, gantian lah ngomong, Mak. Gantian ya, Mak ya. Minum dulu Bang Berkat, minum Bang. Dengar. Saya mau tanya, saya mau informasi dari Anda. Dengan baik. Kalau Saya kamu mau bisa informasi. Saya mau astagfirullahalazim. dengan baik kalau kamu bisa membuktikan bahwa Ismail yang dipersembahkan. Oke, karena kamu mempertanyakan itu siapa Saya yang akan buktikan tapi Berikan kamu tidak mau buktikan. diam. Astagfirullahalazim. Silakan. Tapi ngomong terus kau. Saya tunggu datanya sekarang. Berapa kali? Saya mau gali dulu informasi dari Anda yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Sudah dibikin bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Isa. Ada buktinya. Apa lagi kamu cari ini? Saya ulang lagi. Sudah ada bukti nyata. Kamu Ulang lagi. Itu. Yang diminta. Sudah ada bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Isa. Kamu mau perintir itu? Saya ulang lagi. Nyata yang kita lihat, nggak perlu saya jawab seperti itu. Udah ada jawabannya bahwa yang Nggak bisa kok ngomong bagus-bagus, nggak teriak sakit tenggorokan kau nanti loh. Enggak, masalahnya saya sudah punya bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Diam Isa. dulu, Ada Novia. ayatnya. Ini satu Sampai laki-laki Abraham aja begini membawanya udah kayak ke gunung, cewek. ada ayatnya. Sekarang saya meminta balik kepada Zuma nih. Mana buktinya bahwa Ismail yang dipersembahkan? Berikan bukti. Yaudah, Jangan diam cuma dulu. asumsi. Kalau Ya, asumsi diam dulu aku di sini kita berbicara. Diam dulu, data. Adek. Dinda, Silakan, diam dulu, Zuma. Dinda. Biarkan Silakan, Dinda yang Zuma. bicara ya. Yang Jangan dikorbankan. perintir ayat Alkitab di dalam namanya. Diam kau, Maerot. Silakan, Bang. Yang dikorbankan anak tunggal atau anak perjanjian? Memfitnah Alkitab. Sekarang buktikan kepada saya. Yang dikorbankan. Kepada para penonton, biar penonton menilai bahwa Diam Ismail dulu, yang katakannya Labu. Diamlah kau dulu, capek lo kami nengok mulut Kalau kau Zuma lo. tidak membuktikan kepada Iya, saya ini mau dan kepada dibuktikan sama Bang Zuma. Kau nggak sabar. Kau lagi datang bulan orang kah? itu, saya punya data bahwa yang disalib Woi, di diam persembahkan kau itu Isa. dulu. Sekarang Zuma, Jong. Bagus Ada dikasih laki-laki saya kayak aja. gitu. ada Duduk nih, penonton bagus semuanya dikasih saya untuk aja ini. membuktikan Sabar, bahwa Sabar deh. Saya mau kasih data kalau yang disalib itu yang dikorbankan itu Ismail, tapi dia sengaja dia menutupinya Saya dengan nggak menutupi, nyerocos. silakan Zuma. Saya terima. Ayo silakan. Kau memang kau isap bunuh-bunuh kau dia kau bilang. Banyak silakan. Lanjut Bang. Oke. Diam dulu. Tolong ajarin saya dulu yang diminta dipersembahkan itu anak tunggal atau anak perjanjian. Saya meminta kamu bukti eksplisit, jangan Udah berasumsi berani, di sini kan? Zuma. Jangan Udah berasumsi berani saya dia. eksplisit, bukti. Enggak berani. Anda berikan bukti. Udah berani dia. Udah berani. Saya minta bukti, kamu memberikan asumsi semata. Sedangkan saya bisa memberikan bukti. Dua betina ini lawan Bang Zuma nih. Diam dulu perempuan ini. Jangan kau memberikan asumsi. Malu kepada dia, saya, malu. Zuma. Malu Itu dia. cara mainmu. Malu dia, Sampai malu. bagus itu. Jangan kau nangis. Oke, saya tunjukkan. Buktikan. Orang Kristen malu dia bahwa tidak ada Oke. data satupun bahwa yang Saya dipersembahkan itu tunjukkan. adalah Ismail. Malu Saya dia. tunjukkan. Karena itu Saya hanya tunjukkan. sebatas asumsi. Saya tunjukkan semata. data sekarang. Saya tunjukkan Asumsi data. semata itu. Bang Iya. Berkat, baterainya di mana sih baterainya? Mau aku copot baterainya. Kayaknya baterainya ini full ini Bang Berkat ini. Kamu nggak ini Nadar. Saya harus meminta. Aku yang mute kau. Aku kudus kau nggak bisa diatur. Aku yang atur kudusmu. Buktikan kepada Oke. saya mana data yang mengatakan bahwa ya secara bukti nih ya, bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. Buktikan. Oke, baik. Sabar ya Om. Sabar ya. Baik. Sabar ya. Silakan saya tunggu. Iya, Saya tunggu. Sakit telinga saya sakit. Saya akan diam, tapi saya akan diam selama Zuma bisa memberikan bukti itu. Tetapi Iya. kalau tidak bisa Zuma memberikan bukti Iya, itu, Dinda. berarti dia Pak, hanya memfitnah Pak, semata.
Oke, baik. Pak, ya Oke, dengarkan saya. Kecil bagi saya bukan Dengarkan kecil karena saya. saya hebat, tetapi Dengarkan kecil saya. karena Tuhan Yesus lebih hebat di atas saya. Kenapa Kenapa nggak berhenti sih, Bang? Saya Kenapa? ada di dalam Kapan saya bicara? Kapan saya bicara? Kapan saya ngomong? Kapan? makanya ketika kamu ngomong, buktikan dulu Oke, bahwa saya Ismail mulai. yang dipersembahkan. Saya mulai. Nyata, di Saya bawah mulai. Ada Saya kayunya. mulai. Buktikan. Saya mulai. Oke, silakan, buktikan. Oke. Buktikan. Abraham melakukan persembahan di Gunung Moria. Betul? Betul nggak? Betul tidak? Dia nggak tahu, dia nggak tahu. Buktikan ayatnya, berikan sekarang. Jangan kau cuma kayak gitu. Enggak, aku tanya dulu. Bukti. Abraham Saya kasih melakukan ayatnya. persembahan di mana? Jangan sengaja menggiring kau. Buktikan. Abraham melakukan Sekarang saya persembahan. tunggu 5 tahun. Balikan kameramu, ini ayatnya lo, Berkat. Begini lo ayatnya lo. Bahwa si Ayatnya di mana ayatnya? Oke, dengar. Ini dia dipersembahkan, ternyata diganti dengan domba. Oh, baru dia gentleman si Zuma. Diam Kalau kau, dia woi, Merot. Kau udah Kejadian tadi 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal di Gunung Moria. Oke. asumsi. Saya minta datanya, itu baru asumsi. Kejadian Baru jelas di situ. 22. Kejadian 22 nomor 2. Itu asumsi kah? Itu asumsi. Kejadian 22 nomor 2. Abraham Kejadian mempersembahkan. Ah, Kejadian 22. Kejadian 22 nomor 2. Apologi rendahan ini cuman ya udah ketakutan. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, bukan anaknya Itu perjanjian, baru bukan anak perjanjian, asumsi. tapi anak tunggal Itu baru di Gunung asumsi, Moria. belum terjadi. Itu baru asumsi belum terjadi. Dengar semua orang Kristen, itu baru asumsi belum terjadi. Kasihan Zuma ini. Nggak bisa kayaknya nih Bang Berkat nih baterainya full nih. Tetapi tidak memberikan nyata. Ya, silakan Anda baca. Anda dia baca. Oke, Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu Isa. Terus. Baca terus. Baca terus. Jelas. Baca terus. Baca terus. Baca. Mau mempelintir. Baca terus. Hanya mau mempelintir. Dinda Rifa, boleh Anda yang baca. Susah kah? Oke. Ya, udah diam kalian diam. Iya. Diam dulu. Kau Anakmu Berkat. yang Baca. Nggak ada harga diri kok. Anak tunggal. Pergilah. Ya, ke Anak yang tanah tunggal. Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu tempat Oke. tinggi Oke. yang akan kutunjukkan Oke. kepadamu. Siapa namanya di sini? Ambillah Ya. anakmu. Iya, di situ Ishak. Anak tunggal. Anak tunggal. Anak tunggal. Kamu mempelintir. Kau hanya Suruh diam, Iya, kalau kau normal bisa nggak kau Nangis diskusi Zuma, itu, aduh Bang? kasihan. Woi, Berkat, Maerot. Turunkan aja dulu. Ini, Pak. Turunkan Udah aja turunkan si dulu, Maerot, Novia. Pak. Novia ini. Udah Novia diturunkan. kau. Turunkan Novia. Oke. Ya udah. Novia diturunkan kan? Bukan itu yang diturunkan. Salah aku, Bang. hebat. Yang mau saya semes lehernya itu. Naikkan lagi kembali. Naikkan lagi. Salah itulah, Abang nggak bilang. Saya bilang Novia yang diturunkan. Iya, Ishak. Iya, saya ngerti. Ambillah anakmu Ishak. Anakmu yang tunggal. Tunggal kan Ishak di situ? Betul? Ya. Diadakan di mana? Diadakan di mana? Di Moria. Oke. Nomor 19-nya, setelah diadakan ini, Abraham kembali kemana? Mengembalikan anaknya kemana? Enggak, mana ayatnya Ismail? Nomor 19, nomor 19, Jangan nomor 19. dipelintir, enggak usah kamu muter. Saya minta kamu yang baca, bukan saya. Kamu yang baca, bukan saya. Ya, Kamu. Pak Berkat naik, Pak Berkat. Kamu hebat, Pak Berkat. Hebat, mantap. Silakan. Hebat Berapa kawan kau kali udah kamu diam. ketemu saya ketakutan dia. Itu alasan mereka itu Si selalu Novia ini boleh nggak Iya. diturunkan Karena aja? dia deh? sengaja Iya, udah. Dinda Rifa bantu Novia. saya. Si Zuma nggak berani. Coba Kali lihat, ini bantu kalau si saya, Zuma kali ini. ketemu Berkat, mancret dia, mancret. Oke.
Mancret, Oke. karena dia hanya memperlinkret. Nomor 19-nya, ada yang bisa bantu saya? Kejadian 19, Zuma, kejadian siap, 22, Gini, Zuma. nomor 19. Gini loh, Zuma. Gini loh, Zuma. Ketika Aduh, berkat di kejadian dalam apa, Bang? Aduh, hukum, Kejadian ketika orang di 22 dalam nomor hukum itu 19. memberikan bukti yang nyata, ya, memberikan bukti yang nyata bukan sekedar asumsi. Kasihnya tahu. Jadi jangan berasumsi semata. Nanti otakmu konsep. Makin Jadi gila nanti teman-teman otakmu. Berikan tadi sekarang di kejadian saya. 22 itu, Kalau saya ya, nomor saya 2, nggak mungkin akan tergoyahkan itu bahwa yang persembahan dilakukan di persembahan itu Gunung adalah Moria, Ismail, ya. karena sudah ada buktinya. Situ pergantian dikatakan bahwasanya kejadian 22 nomor 2 proses persembahan anak tunggal. Adapun nama Ishak nanti kita bahas itu. Apakah itu sisipan atau gimana nanti kita bahas. Ini dibesarkan Dinda Kami Rita. nggak perlu ragu, ya. Kami orang Kristen tidak perlu ragu bahwa yang Kacau kali ya. dipersembahkan. Aduh, Mak Erot diam dulu lah, Mak Erot, gantian lah kita, Wak. Karena Sarin. gurundamu, ya. Gurundamu Diam yang sudah dulu disembah. lah, Tidak Shirley. mampu menjawab pertanyaan. Shirley, diam dulu, Shirley. Maimunah. Ini, Ya. Bang. Kejadian 22 nomor 11. Tetap Nomor 19 Maimunah, aku lagi baca ayat Saya kitab meminta. kau. nomor 19. Maimunah, ya Allah, Maimunah, aku pun kalah sama kau. Dipersembahkan untuk Tuhan. Diam dulu, Maimunah. Ada di Markona. Saudara kondusif, Anda jangan macam perempuan. kalau asumsi tafsiran Ini lagi baca ayat ini. itu tidak nyata. Hanya Anda mau asumsi. diberi dalil. Jangan berikan sama saya asumsi seperti itu. Saya nggak laku itu. Aduh. Nggak laku sama saya asumsi. Kenapa dia ini? Ya, diam dulu, Nih, diam Bang. dulu. Oke. saudara. Baca. Kemudian kembalilah Itu cuma Abraham. asumsi. Woi, Mak Erot. Jangan berikan saya asumsi seperti itu. aja terus dia. Jadi itu susah ya. Sampai capek. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Berseba ya. Aku sambil nge-mute ini, lanjut Bang. Berseba ya. Ya, Berseba. Jadi setelah ada proses, saya minta secara eksplisit. dengar. Saya minta secara eksplisit, bukan asumsi. Kalau asumsi semua orang bisa berasumsi di sini. Dengar. Jangan Diam dulu. berikan saya yang cuma asumsi seperti itu, nggak laku itu. Diam dulu. Berikan saya bukti yang benar, yang fakta. Kok jadi jangan Dinda Ripa asumsi. yang termute malah. Kau jangan memperlintir ayat kita. Mak Erot diam dulu. Ada yang bisa bantu saya nggak di sini? Ada yang mute, ada yang mau menunjukkan Bisa, data Bang. itu. Aku dua-duanya, Bisa, Bang. Aku Selama dua-duanya, kamu Bang. bisa Aku mute sama. Woi, Jadikan aku moderator, Bang Nandar. Ya, jadi dia juga nggak boleh dibuang karena Ini dia sampai harus capek ini. dipermalukan di sini. Nggak bisa seperti itu. Mereka Dia ketakutan, harus saudara. dipermalukan di sini. Kalau Zuma ini ketemu berkat, Jadi kalau ketakutan anda dia. bantu saya mencegah. susah, gitu loh maksud saya. Kalau kalian tidak bantu saya susah, saya permalukan dia. Nah gitu dong. Jadi di kejadian 22 nomor 2, Abraham dan anaknya yang tunggal itu dipersembahkan di Gunung Moria. Setelah mereka melakukan proses tersebut, mereka kembali kemana? Kemana tadi kembalinya Abraham? Berikan saya buktinya. Ke Berseba. Pertanyaan saya. Siapa yang menetap tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Mutolen. Pertanyaan saya, siapa yang menetap di Berseba sehingga setelah di Gunung Moria anak tersebut harus dikembalikan ke ibunya? Siapa yang tinggal di Berseba? Baca di kejadian 21 nomor 14. Bisa tunjukkan kejadian 21 nomor 14? Bukan asumsi. Kejadian 21, aduh, cuman tertawa. Kejadian 21 nomor 14, ada nggak yang bisa nunjuk? Itu asumsi. bentar Bang, woi gantian Bentar, yang Gurunda. mute. Tolong yang Biar mute saya yang satu, tunjukin. aku capek mute dia. Parah Yang kali. mute Itu dia. asumsi. Baru menghadapi Berikan satu bukti momen nyata, segini, nyata sepertinya kami. Ishak dibawa tuh, Bang, tuh. dan di persembahan. Nah, eksplisit itu terbukti. Aduh, orang ini nyata. pun. Kenapa Bang, Bang bentar, berkat ini bentar, baterainya nggak habis-habis ya? Bang Nandar malah. Ya. Ketakutan Zuma. Bang Zuma yang Kasihan Zuma ini. Kejadian. Aduh Zuma. Kejadian Kasihan saya kamu Zuma. ayat Aduh malu. Di mana? Kau tutup aja Kejadian. mukamu sekalian semuanya Zuma biar ada di sini gitu biar cuma mata yang nampak. Kasihan lihat kau. Dibesarin ini, kok Kasihan. jadi saya yang dibesarin. Kasihan orang yang- Kacau kali nih komalnya, Dek.
Ini yang dibesari, yang tunjukkan data yang Bang dibesari. Tengku itu, Bang Tengku. Ini yang saya Biasanya kami dikerjain kayaknya jadi di kepala ini ya. Saya dikerjain kompak ya Bang. kalian ya. Kalian kompak. Iya, Iya, Zuma. ini moderator Asumsi. Yahudi. Kalau asumsi semua orang bisa Diam asumsi. dulu Berkat. Ini Bukan masalah moderatornya ada diamnya, dua. datanya itu Diam dulu, dibesari. diam dulu. Dari Iya, mana benar. buktinya, Rifa? Aduh, orang gila ini. Ini memang gila. Tapi Bang kita Berkat. harus sabar Jangan asumsi karena dia lagi ya. harus kita Jangan asumsi permalukan. lagi Sabar ya. dulu ya. Sabar ya, aku bacakan ya. Oh, jangan cuma asumsi ya, Iya. Tiuku. Iya. Jangan cuma Ini aku asumsi ya. bacakan loh, bukan asumsi. Sabar. Bang. Iya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Sabar dulu. Itu diusir. Sabar dulu. Diusir, Zuma. Kamu Siapa sedang yang tinggal? berasumsi. Ya, Ismail dan Yang Hagar. tinggal di Berseba Ismail. Ismail Di mana dan Ishak tinggal? Hagar. Di mana Ishak tinggal? Ishaknya di mana asumsi itu tinggal? nggak ada di situ ditulis. Baca Kejadian 23 nomor 2. Ishaknya itu tinggal di Hebron. Tafsir Jadi rendahan itu. saya urai ya, Jangan saya urai. itu. Saya urai. Dengarkan sahabat-sahabat Tafsir sekalian. rendahan itu saya minta Jadi- bukti nyata. Jadi Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tidak disebut nama sebenarnya di situ ya. Anak tunggal dipersembahkan kemudian di Gunung Sebut Moria. nama sebenarnya. Itu di kitabmu. Jadi mempersembahkan anaknya yang tunggal. Diam dulu. Bisa Lagian kau perjuangkan saya ini diam juga kalau bukan kau tidak kitabmu. berasumsi. Jadi di situ Asumsi diterangkan apa ya? bahwasanya Abraham kamu mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah selesai mempersembahkan, Kamu- anak itu dikembalikan ke tempatnya, bukan ke Hebron. Kalau dia kembalikan ke Hebron berarti ke Diam. Sarah. Tapi dia kembalikan anak itu ke Diam. Berseba. Yang ada di Berseba itu adalah Hagar. Kalau kemudian yang dipersembahkan di Moria itu Ishak, apakah ditukar anaknya gitu? Aku berasumsi. Jadi kemudian Ishak dikembalikan ke Hagar di Berseba. Begitu ceritanya. Kan tidak mungkin. Sedangkan Ishak itu tinggalnya di Hebron. Di Hebron tinggalnya Ishak itu, bukan di Berseba. Jadi ketika selesai dipersembahkan, ya, kemudian Abraham mengembalikan anak tunggalnya tersebut ke ibunya. Di mana? Di Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Hagar. Kemudian Abraham datang di Hebron belikan tanah pemakaman untuk istrinya Sarah sebagai orang asing di sana. Siapa yang tinggal di Hebron? Ishak. Sederhana. Terus dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Loh, kenapa jadi Ishak anak tunggal? Kok bisa dimanipulatif gitu ya? Nah itu dia, makanya Al-Quran mengatakan lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kita tidak percaya buku-buku terjemahan itu, kita nggak percaya. Mereka punya kewajiban untuk menampilkan kitab yang asli dari Nabi Musa. Apakah betul ada nama Ishak di situ? Atau itu jangan-jangan hanya penambahan belakangan demi untuk menjual Ishak? Jadi meskipun